baru 1 hari jadi presiden, Prabowo Subianto dalam masalah besar. Bagaimana beritanya? Silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Inilah berita yang pertama. Buruh ancam mogok kerja nasional jika Prabowo tak naikkan upah dan cabut UU Cipta Kerja. Presiden Serikat Buruh, Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh di seluruh Indonesia akan mogok kerja nasional jika Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi tuntutan mereka yang meminta kenaikan upah dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika pemerintah tidak mendengar tuntutan maka bisa dipastikan Serikat Buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang tentatif waktunya adalah 11 hingga 12 November 2024, stop produksi, ujar Said Iqbal dalam konferensi pers. Said menegaskan, aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Kendati demikian, sebelum mogok kerja nasional, ribuan buruh akan lebih dulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada hari Kamis. Dalam aksi ini, massa akan menyampaikan 2 tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto. Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar Agustus 10%, tanpa peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan petani. Lanjut Said. Sebelum bergerak menuju istana, massa akan berkumpul di Patung Arjuna Wijaya depan Monas, dan di pintu Irti Monas, seberang Balai Kota Provinsi Jakarta. Said mengatakan, aksi ini diinisiasi oleh sejumlah serikat buruh. Mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dan sejumlah serikat buruh lainnya. Selain aksi 24 Oktober, buruh juga berencana menggelar aksi lanjutan di seluruh Indonesia dalam beberapa bergelombang. Tanggal 24 Oktober ini adalah aksi awalan. Tentu akan dilanjutkan aksi lanjutan secara bergelombang yaitu 25 hingga 31 Oktober. Dan itu pasti ratusan ribu buruh se-Indonesia ikut aksi. Lanjut Said. Dalam aksi lanjutan itu, kata Said, para buruh di 38 provinsi akan berdemonstrasi di depan kantor gubernur, atau kantor bupati dan wali kota masing-masing daerah. Jika pemerintah tidak mendengar dan mengabulkan tuntutan, barulah para buruh akan mogok nasional dan menghentikan aktivitas produksi di pabrik-pabrik. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Dudung sebut Prabowo tak miliki one team press, hanya penasihat khusus. Jenderal Dudung Abdurrahman, yang baru dilantik sebagai penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, menegaskan bahwa tidak ada Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Dudung, Prabowo hanya memiliki penasihat khusus yang berfokus pada bidang masing-masing. Setahu saya inilah penasihatnya. Hanya satu. Tidak ada One Team Press, ujar Dudung. Dudung menjelaskan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan para penasihat khusus lainnya yang dilantik oleh Prabowo. Ia menekankan bahwa setiap penasihat khusus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kan itu kan masing-masing bidangnya. Ada yang bidang masalah kesehatan, ada yang bidang masalah politik, nanti akan kita berkoordinasi, tidak secara masing-masing. Jelasnya. Lebih lanjut, Dudung mengungkapkan bahwa ia diberitahu mengenai penunjukannya sebagai penasihat khusus saat mengunjungi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, pekan lalu. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berikut daftar penasihat khusus Presiden. 1. Wiranto, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. 2. Luhut Binsar Panjaitan, penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. 3. Dudung Abdurrahman, sebagai penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai penasihat khusus Presiden bidang energi. 5. Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, sebagai penasihat khusus Presiden Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional. 6. Muhadjir Effendi, penasihat khusus Presiden Urusan Haji. 7. Terawan Agus Putranto, sebagai penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Segini gaji Raffi Ahmad Gusmiftah yang jadi utusan khusus Prabowo. Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah tokoh ternama sebagai penasihat khusus dan utusan khusus Presiden.
Mereka yang diangkat diantaranya selebriti Raffi Ahmad dan Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, atau akrab disapa Gus Miftah. Raffi Ahmad dipercaya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sedangkan Gus Miftah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengangkatan ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden. Keputusan Presiden 76M tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden 2024 hingga 2029. Berapa gaji yang dapat diterima Raffi Ahmad hingga Gus Miftah sebagai penasihat dan utusan khusus Presiden? Perlu diketahui, besaran gaji penasihat dan utusan khusus Presiden ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024. Aturan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tidak lama sebelum ia lengser dari jabatannya pada 18 Oktober 2024 lalu. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Tulis pasal 6 aturan itu. Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam pasal 2 PP tersebut, disebut Menteri Negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 setiap bulan. Selain gaji pokok per bulannya, Menteri Negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 2, sebesar Rp13.608.000 setiap bulan. Dengan dua ketetapan tersebut, seorang menteri menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar Rp18.648.000 setiap bulan. Di luar itu, para menteri ini juga berhak tunjangan lain seperti tunjangan anak istri, tunjangan pensiun, hingga fasilitas keuangan berupa dana operasional. Masih belum cukup. Dalam Peraturan Pemerintah 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda dudanya, Menteri Negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain. Dalam aturan itu tertulis seorang Menteri Negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas, serta biaya pemeliharaannya. Kemudian para pejabat tinggi ini juga mendapat fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat. Artinya penasihat khusus dan utusan khusus Presiden seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp18.648.000 per bulan gaji Rp5.040.000, tukin Rp13.608.000, belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain. Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus Presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Hal ini seperti yang tertulis dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Penasihat khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan atau pesangon, tulis Pasal 8 aturan itu.